Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, sholat adalah salah satu jenis ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Sholat bahkan diupamakan sebagai fondasi agama. Amal seseorang juga bisa dilihat dari sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya. Namun, apabila sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalnya. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan sholat dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan suatu ibadah yang istimewa dalam Islam karena perintah pelaksananya diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Sholat dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Mengerjakan sholat merupakan tanda awal keislaman, sedangkan meninggalkan sholat merupakan tanda awal kekafiran. Sholat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, maka sholat dapat menjadi media permohonan, pertolongan, dan menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Sholat juga adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Dalam sholat, terdapat rukun sholat yang menandakan tumaninah atau tidaknya seseorang dalam melakukannya. Gerakan sholat diantaranya, berdiri bagi yang masih mampu, mengucapkan niat, mengucapkan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dan tumaninah, membaca i'tidal setelah ruku dan tumaninah, menjalani sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir, salam dan tertib. Di antara gerakan-gerakan sholat tersebut, terdapat waktu di mana doa seorang hamba menjadi sangat mustajab, yaitu di waktu sujud. Sujud juga merupakan cara paling efisien untuk mendekatkan diri antara hamba dengan Rabb-Nya. Ada 7 tumpuan seseorang saat sujud. 7 anggota tubuh itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, yaitu dahi," dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sujud, posisi seseorang benar-benar menunjukkan kerendahannya di hadapan Tuhan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Maka dari itu, perbanyaklah doa. Berdasarkan hadis di atas, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud, karena itu merupakan posisi seorang hamba akan lebih dekat dengan Rabb-Nya. Posisi sujud yang mana seorang hamba meletakkan kepalanya, organ yang paling dimuliakan, di atas tanah. Inilah momen terdekat dan paling berkualitas antara hamba dengan Rabb-Nya. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan untuk tidak menyia-nyiakan momen tersebut, karena peluang terkabulnya doa sangatlah besar. Sujud juga menjadi ruang meditasi paling intim, maka dianjurkan ketika bersujud untuk memperbanyak doa. Karena sejatinya manusia diperintahkan untuk berserah diri dan tawakal. Namun selain tawakal, doa juga menjadi hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Manusia diwajibkan berdoa dan berusaha saat memiliki tujuan yang hendak dicapai. Doa yang dianjurkan saat sujud terakhir adalah dari Syekh Abdul Aziz bin Ba'as. Artinya, doa yang sebaiknya tidak dilewatkan ketika sujud. 1. Mintalah agar hati ditetapkan di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Yang artinya, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Kedua, mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Yang artinya, ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah. Ketiga, mintalah agar kita diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang artinya, ya Allah, berilah aku rezeki taubatan nasuha, yaitu sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Doa di waktu sujud memang merupakan salah satu doa yang terbaik atau doa mustajab. Saat sujud menandakan adanya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik hidup. Hukum berdoa ketika sujud terakhir. Dari riwayat Barra bin Adib, ia berkata, "Aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Aku mendapati bahwa berdiri, ruku, sujud, duduk beliau sebelum salam dan berpaling, semuanya hampir sama lamanya. Inilah yang benar. Akan tetapi, ada tempat doa selain sujud, yaitu setelah tasyahud.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan, beliau bersabda, ketika setelah bertasyahud, terserah padamu berdoa dengan doa apa saja, maka berdoalah ketika itu, sedikit ataupun lama, setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dari hadis tersebut, jelas bahwa diperbolehkan berdoa ketika sujud, namun tidak melewatkan bagian lain dari sholat, sehingga tidak kehilangan doa di bagian-bagian istimewa lainnya. Sebab semua bagian dari sholat memiliki arti yang sama penting dan sama bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan penuh penghayatan. Selain saat sujud, ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu setelah sholat fardu, di sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, dan setelah tasyahud akhir. Doa merupakan usaha untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat lapang ataupun sempit. Dengan doa bisa membangkitkan kesadaran kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa juga bisa menyadarkan manusia untuk selalu bermunajat kepada Sang Pencipta untuk menjernihkan dan mensucikan jiwa. Jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah, sehingga kita akan lebih baik dan lebih rutin dalam menjalankan ibadah sehari-hari dalam keadaan susah ataupun senang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Willah, itulah sedikit penjelasan tentang waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.